Tapi intinya tadi kan nerangin antara line in dengan mic in. Ini cuman mic in line ini aja panjang nih, udah berapa menit ini? Aduh, Ini belum ke poin mikrofon ini. belum. Belum. Ini udah 20 menit ya? Masih 16. Kita 16, tinggal 16 3 menit lagi harus cut dulu. Ini kita jadi kayak belajar ya, nggak apa-apa ya. Dalam banget sih ini. Ini mah ngobrol santai kok. Tapi Langsung ini ke penting. sana ini arahnya Tapi nih. ini penting. Penting. Menyangkut sumber suara ini penting. Sumber suara. Ya, menyangkut sumber ini penting. Ya, Ya, boleh, yang boleh. Om Ten sama Pak David juga nih. Ini gunanya apa? Oh iya. Ini belum tentu yang nonton ini paham, saya juga nggak paham. Ini gunanya apa? Atau cuman buang-buang uang aja 1 jutaan gitu, biar kelihatan keren begitu. Ini apa ini dari ke Akai ke Canon ya? Dari quarter ke XLR. Teman-teman, jumpa lagi di konten HPM dan sekarang kita berada di tepatnya di ruangan santai di Dueto Musik dan Instrumen. Nah, Dueto di sebelahnya Fortino. Pokoknya masuk Fortino langsung aja jebrang ke Dueto, cuman selisih 2 ruko saja. Di sini ada Pak David, ada Om Teni, ada Koko Andre dari Jerman. Nah, di sini berantakan meja dan di sini mungkin kita akan sharing-sharing ya, Ya. Pak David ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum kenal dengan Pak David, mungkin Pak David bisa sampaikan sesuatu. Nama saya David Klein. Nomor induk mahasiswa saya 212324. Saya ambil jurusan professional audio. Oke. Semester 3. Ya, cukup. Yang penasaran nanti bisa googling aja ya. Klik aja nama David Klein atau LPDK dan sejenisnya ya, Pak David ya. Di situ akan tertera semuanya sampai nomor apapun ATM ada semua ya, Pak David ya. Davidklein.id ada ATM Mandiri, ada ATM BCA. Jadi teman-teman tinggal transfer aja ya. Ya. Dan di sini kita mau membahas tentang apa nih Pak David? Tentang input ya? Tentang sumber bunyi yang masuk ke mixer profesional. Jadi untuk masuk ke mixer profesional ya, kita ngomong ke mixer profesional. Baik. Itu kan sudah jelas kalau yang sudah tahu bahwa selalu yang kita gunakan itu selalu mic in ya. Tidak pernah mixer profesional itu yang digunakan line in-nya. Oke. Pasti yang digunakan mic in. Mic in. Gitu. Kalau kita mulai dari yang analog mixer, itu dia ada tulisan MIC in dan LINE in. Jangan pernah dibaca mic in dan line in. Karena kalau gitu. Karena kalau mic itu ada Mick Jagger, ada Mick Donald gitu. Mick Donald ya? Iya. Jadi Oh, iya. nggak boleh. Jadi tolong dibaca microphone input. Itu mengapa jadi MIC? Karena kalau ditulisnya microphone input, channelnya jadi banyak, jadi lebar. Spasi Panjang kan? tulisannya. Iya betul ya, panjang. Jadi terpaksa disingkat jadi MIC in. Berarti yang masuk ke situ harus MIC kan? Mic. Mic gitu. Ya, jadi teman-teman kalau bisa lengkap aja daripada sulit, sebut aja microphone. Ya. Sebisanya sebutnya microphone, jangan pernah mic. Berarti itu bahasa pro-nya begitu ya? Bahasa pronya microphone. Mikrofon teman-teman. Microphone karena dia mikro. Mikro. Kalau dia besar sekali jadi makrofon. Mikrofon. Bagaimana itu? Yang Gede punyanya mama itu makrofon. banget. Mikrofon. Bener nggak Kak Andre? Kalau mikro ya, micro in English, Usaha mikro dong. ya Semacamnya. mikro kecil. Warung. Iya, emang begitu. Tapi sebesar-besarnya mikrofon itu tetap kecil Oke. gitu. Nggak Nah, mungkin. nih. Ini paling gede nih. Iya. Tetap kecil ya? Tetap kecil. Oh. Gitu. Nggak ada yang dipegangnya gini gitu. Oh, ada. Ada, tapi itu kan buat pajangan. Iya, nggak mungkin dipakai. Icon. Nggak mungkin dipakai icon. beneran dong. Hmm. Ada juga di sini. Saya juga nggak tahu dijual atau enggak itu. Dijual Pak 18 juta. Hah? Iya. Harganya? Mm-mm. Padahal icon loh ya. Icon. Tapi lucu juga kalau dipakai manggung ya. Taruh coba Om Ten tes deh. Ini Om Ten tes itu. Saya pinjemin Om Ten ya. Boleh. Ya kan? Oke, jadi masuk ke
mixer profesional itu pasti masuknya ke mic in. Line in-nya itu kosong semua. Betul kan begitu? Dari panggung biasanya masuk ke snack box. Pertanyaan saya, Pak David, kenapa kok dikasih line in kalau emang itu haram? Betul. Itu bagus sekali pertanyaannya. Karena begitu yang namanya line Ini kayak gini nih gambar overlay-nya. Ini mic in, ini line in nih, ya. iya. Oke. Seperti itu gambarnya. Ya, ada itu di sini gimana? Ya tunjuk aja, Pak. Oke. Ini mic in kan ini Ya, mic XLR, in, ya. biasanya XLR. Ah. Di bawahnya kan lagi mana? Mixernya ini. Ini line in, biasanya quarter inch. Nanti tak cari overlay-nya ya. Oke. Gitu kan? Ya. Nah, itu pasti yang line in-nya tuh tidak terpakai kan kalau secara profesional nggak pernah dipakai. Untuk apa dikasih gitu loh? Saya bingung loh. Betul. Kan bisa ngehemat biaya produksi toh, Pak. Karena itu lalu dijadikan combo kan? Oh iya, Gitu. pelan-pelan udah di Jadi upgrade ke sana ya. Iya. Bukan apa-apa, karena sebenarnya line in juga ada yang balance. Combo kayak belum tahu teman-teman. Ini combo nih, konektor combo nih kayak gini. Jadi combo itu bisa XLR, XLR bisa quarter 3 pin, inch. bisa apa tuh Quarter sebutnya? inch. Akai. Quarter inch. Ya udah itu. Oke. Maklum kita nggak tahu apa-apa. Jack teman-teman. seperempat. Ya, Nah. Jack seperempat. Akai. Jack Akai. seperempat. Akai. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Ya udah seperempat. Jack seperempat. Nah, itu memang mengapa dibedakan seperti itu, ada line in, ada mic in karena levelnya beda. Microphone level itu 0,1 volt kurang lebih 0, 1 volt oke. AC. Sedangkan line level yang keluar dari keyboard, yang keluar dari gitar Gede elektrik, itu harusnya. itu kurang lebih supaya angkanya gampang 1 volt. Jadi antara 0,1 volt dan 1 volt kan ada perbedaan. 0,1 yang satu. Berarti 0,9 bedanya. Wih, selisih hampir 1 dong. Hampir 1 volt, betul. Hampir 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi hati-hati gitu loh. Hati-hati kalau kita pakai mic yang suka gratisan kabelnya. Kabelnya kalau kita beli mic yang agak murah, itu justru dikasih kabel. Aduh, kabelnya mana ya? Nah, Bener itu ya? tuh kabelnya Bener kan? tuh kayak gitu tuh. Kabelnya kayak gini nih gambar ini. Bener kan? Justru mic yang murah dikasih kabel. Nah, ini mic mahal nggak ada kabelnya loh. Nggak ada malahan, betul. Kok bisa ya mereka ya? Pinter banget ya. Iya, justru yang mahal nggak dikasih kabel. Gitu. Karena dia harus beli kabelnya sendiri yang profesional. Oke. Gitu. Jualan kabel yang profesional itu sangat menguntungkan loh. Enggak. Ada lah tipis-tipis. Iya, ada tipis. Ya. Tapi maksud saya harganya jauh gitu loh. Sama yang bonus tadi kan harganya jauh. Ya. Yang bonus tadi itu dalamnya tuh sedikit sekali. Itu Iya. dijeter lepas. Iya. Ya, jadi kalau mau gantung diri jangan pakai kabel mikrofon yang itu. Kayak kabel yang beneran baru bisa digantung. Kalau pakai yang bonus gitu putus pasti. Gitu loh. Jadi ini urusannya udah bukan line in atau mic in atau mengapa ada line in, tapi urusannya memang harus ada karena begitu kita misalnya kita punya sub mixer. Kan sekarang udah zamannya tuh ada sub mixer di panggung. Ya. Ada mixer kecil gitu loh. Ya. Itu udah zamannya sebenarnya sekarang ini. Itu gitar bisa masuk ke situ dulu dengan bermain unbalance. Gitu. Masuknya ke line in bukan ke mic in kalau itu. Aduh, saya nggak ngerti. Gitar Ini Om Ten yang elektrik ngerti ini. atau bass elektrik ataupun keyboard. Ah. Keyboard tuh biasanya kalau dulu apalagi dulu itu semakin banyak keyboard kita semakin gaya. Gitu. Di sini ada keyboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dimainin nggak Pak itu? Dimainin semua sekaligus. Pakai kaki, tangan, kepala di sini. Buat gaya doang ya? Enggak juga. Dia malas pindah-pindah. Misalnya ini khusus string, khusus brass, khusus piano, elektrik piano, khusus flute, khusus gitu masing-masing. Jadi dia nggak usah pindah-pindah. Oke. Begitu dia lagi main lagu apa, dia harus main string, dia main di bawahnya apa yang ini gitu. Bukan buat gaya sebenarnya. Iya sih. Harus dimainin semua. Band-band internasional banyak ya Om Ten kayak gitu ya? Ada banyak, band lokal pun banyak. Band lokal ada Band nasional juga banyak. sampai 4 gitu. Terakhir ya 4. 4 ya? 4, iya. 4. Iya. Tapi nggak sampai begini kan mainnya. Nggak.
5, 3, 2. 5. Kalau saya ada di atas ini. Simbal tuh Pak masih bisa masuk akal kalau drum. Makanya saya di atas, habis tempatnya Iya. itu di atas. Bikin bracket ya dong. Bikin mereka tuh khusus di atas. Kalau semua ke mixer FOH makan channel itu. Makanya nah jadi 5 ada itu LR 10. Makanya kebanyakan pakai sub mixer khusus. Berarti mereka ada mixer sendiri. Mixer sendiri. Misalnya ada, anggaplah yang normal ya, 4 keyboard. Berarti kan perlu 8 channel. Stereo. Ya. Nah, masuknya ke line in, bukan mic in. Karena dari keyboard outputnya line level. Oke. Dari keyboard outputnya kan balance. Udah nggak usah pakai DI, Ya. langsung ke snake box. Snake box di sini maksudnya bukan yang ada isinya lemper segala macam gitu ya. Snake box maksudnya stage box. Atau kalau kita ngomongnya yang nyebelin tuh junction box. Di iBox. Snackable. Snake box. Boxnya. boxnya. Boxnya tok. Snackable kabelnya. Bukan kabelnya. Oh. Jadi box emang berupa box. Nih kayak gini kan. Nih, Snackable. snake box. Snack box. Dari Apanya? snake box keluar snackable. Pertanyaannya, apakah ada snackable yang unbalanced di dunia ini? Jadi dari sub mixernya keyboard, ini kita ngomong yang pasti aja dari sub mixer yang khusus keyboard output tadi yang 8 itu. Jangan lupa pen pot kiri kanan. Karena kalau masuknya 2 channel, pennya dua-duanya di tengah. Ngapain 2 channel gitu. Berarti main stereo ya. Main stereo Di harus signalnya udah diarahkan LR ya. Harus LR. Satu keyboard channel 1 kiri, channel 2 kanan. Keyboard Oke. yang lain channel 3 kiri, channel 4 kanan. Channel 5 kiri, channel 6 kanan. Kalau udah kayak gitu di iBox nggak pakai dong Pak? nggak pakai, betul. Kalau udah gitu nggak pakai. Kalau gitu karena kita punya sub mixer. Nah, makanya sub mixer itu untuk pemain keyboard itu penting. Untuk pemain keyboard, untuk audioman-nya menyedihkan itu. Tuh. Tanya Om, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tanya Om Denny sama Om Bandri. Berarti nggak bisa di mixing lagi? Nggak bisa, yang mixing kan pemain keyboardnya. Ya dia pemain keyboard itu harus mengerti memix. Itu mutlak sebenarnya. Kalau udah ke level itu harusnya bisa Om Ten. Tapi rata-rata kalau di Pernah begitu di mix gak kayak Om Ten? band-band yang datang emang pernah begitu. Ah. Dari beberapa keyboard masuk ke Terakhir mixer. Noah kesini pakai mixernya keyboardnya 5 nggak salah. Satu-satu. Satu-satu kan? LR. Pakai jadi pakai 10 channel. Langsung ke mixer atau ada? Langsung ke FOH. Stage box. Oh iya. Pakai Pakai di dia. iBox berarti. Channelnya habis dong di Oh, mixer. banyak pakai channel. Banyak banget. Paling sedikit 1024 channel lah. Nggak mungkin kalau Banyak pakai channel. iya, banyak sekali dan itu memixnya juga sangat mudah tuh kalau udah channelnya banyak begitu. Iya. Kebalik Pak. Oh, kebalik. Iya, malah sulit Pak channelnya banyak. tapi justru memudahkan kita asal Iya dong. asal kita sudah tahu memang genre suaranya itu seperti apa, dia sekarang butuh apa, dia butuh apa yang dikeluarkan ke PA itu kita lebih gampang memixing Harus hafal dibandingkan musiknya. dengan Mixer. dia kirim Hanya LR. 2. Karena Oh kalau iya misalnya benar, dia benar, piano benar. terus tiba-tiba ada brass Iya. dan volumenya Volumenya naik. Itu posisi EQ-nya sama loh, semua Oh, iya. semua voice sama EQ-nya loh. Ya, itulah keuntungannya kalau pemain keyboard mengerti profesional audio. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan aplikasi seperti itu, apa namanya submixer ya? Submixer ya? Jadi teman-teman juga harus Belajar audio. terlebih dahulu ya, Pasti. seberapa kuat untuk voice ini, di EQ dulu, pakai headphone. Berarti pakai headphone cukup. Biasanya kan ada monitor tuh. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Aduh. Di monitor mereka Nggak itu kelar. sudah enak bunyinya. Hmm. Kita yang di depan. FOH belum tentu, kan beda. Jadi, aduh udah jadi ini kan gitu. Nah, itu jam terbang tuh, pengalaman. Tapi intinya tadi kan nerangin antara line in dengan mic in. Ini cuman mic inline ini aja panjang udah berapa menit ini? Aduh, Ini belum ke poin microphone ini. belum. Belum. Ini udah 20 menit ya? Masih 16. Kita 16, tinggal 16 3 menit lagi harus cut dulu. Iya. Lanjut, udah. Jangan kelamaan nanti. 25 menit, baru 16, masih setengah, ayo. Masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Jadi berarti dari sumber bunyi untuk
mixer yang profesional itu jika bukan dari mikrofon apapun Hmm. itu pasti dari DI box. Iya Pasti. dong. Nih. Wajib. Nggak Jadi ada cuma cerita. dari dua ini. Yes. The microphone ke mixer atau DI ke mixer. Yes. Yang ke DI apa? Instrumen. Gitar elektrik, bass elektrik, keyboard yang kelasnya belum ada DI-nya Jadi semua instrumen yang tidak ada output, di directnya. Balance. jadi outputnya hanya unbalance, pasti butuh. Sorry Om Ten. Aku nanya ya. Ya, boleh, Yang Om boleh. Ten sama Pak David juga nih. Ini gunanya apa? Oh iya. Ini belum tentu yang nonton ini paham, saya juga nggak paham. Ini gunanya apa? Atau cuman buang-buang uang aja 1 jutaan gitu, biar kelihatan keren begitu. Ini apa ini dari ke Akai ke Canon ya? Dari quarter ke XLR. Nah gunanya apa Pak David atau Om Ten? Nah, Kontennya ya. aja. Kalau buat saya sih buat ganjel pintu aja. Boleh, Terus gitu. boleh. Soalnya karetnya bagus. Bagus. Buat gaya-gayaan gitu. Kan orang audio. Ganjel pintu pakai DI. Ada yang enggak? Ada yang ini enggak? Harus yang ini. Jadi panjang durasinya nih. Ya. Ya, Apa nih? ya. Ya, yang paling singkat mungkin orang-orang bilang dari convert dari Akai ke XLR. Selesai. Ya, enggak Selesai. supaya apa? Nah, supaya itu yang harus diterangkan. Nah, supaya apa kalau bunyinya tetap sama Pak? Ya. Bunyinya tetap sama, cuman apa koneksinya Loss signal loss gitu tersebut disebut. gini sebenarnya XLR ya sebenarnya XLR itu XLR. ada XLR itu bisa disingkat bisa ya belum tentu tapi yang namanya XL dengan R kan bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya kan XLR Oke, XLR. in Inggris XLR oke X-nya itu adalah eksternal L-nya itu live R-nya itu reverse. Nah, yang live ini itu sinyal yang benar, sinyal audionya. L-nya yang benar. Ya, yang live. Pin 2. Disebutnya live itu pin 2, itu sinyal yang benar. Pin 3-nya kan reverse. Itu noise-nya di reverse sama dia. Noise-nya di balik polaritasnya. Di balik bukan polaritinya. Semacam itulah ya. Di balik gelombangnya, Gelombang sinusnya Iya. dibalik ya. dibalik. Jadi Dibalik dengan siapanya? dengan alat ini bisa membalik khusus noise-nya saja. Jadi yang kita dapat nanti karena noise-nya dibalik hilang noise-nya gitu. Live-nya sinyalnya +3 asik Sempurna. sempurna kalau aktif ya kalau aktif. Jadi ada yang bisa bilang begitu gitu eksternal live dengan reverse gitu. Itu kalau digambar lebih gampang. Kalau kita apakah fungsi dari DI box gitu in English tapi ya what is the function of direct injection box Alright. so the alright man Jerman Alright, brother. ada. Wah, Cuman ada yang bilang gini Pak. Iya. Ini saya pernah dengar, nggak tahu ini orang awam atau apa. Direct box itu kalau untuk jarak dari mixer ke panggung nggak terlalu jauh, Iya. nggak apa-apa nggak pakai direct box tuh. Betul. Terus yang kedua, benar ada benar. katanya sebenarnya direct box ini hanya untuk memperkuat Sinyal. input gain. Iya. Katanya XLR ke XLR kan. Ya Nah itu gimana tuh Pak? sebenarnya kan kebalik sebenarnya kan tadi saya sudah memberitahu tinggal tempenya doang nih Tahu udah tinggal tempe. tinggal tempe dong gini kan mic level dengan line level itu lebih kecil mana Lain level. mic level dengan line level Line lebih kecil. microphone level tadi kan 0,1 kan Ya kecil ketemu gede dong. microphone level kan 0,1 kan Nomor satu. line level Selisih 1 volt kan Ya, selisih hampir 1. berarti lebih besar mana mic input dengan line input itu bisa menerima sinyalnya lebih besar yang line atau yang mic Nggak tahu Pak.
mic level kan 0,1. Yang tahu di kolom komentar. Iya. Jawab di kolom komentar. Iya. Kalau benar dapat salah satu mic dari sini. Ada. Ini yang paling kecil. Ya, Nah. yang paling kecil dan yang paling mahal. Yang paling kecil dan yang paling mahal. Hati-hati, kecil-kecil itu belum tentu murah loh. Ya. Bisa Ya. mahal. Jadi si mixer ini ada input namanya mic kan tadi, mic in kan. Itu untuk menerima 0,1 volt. Kalau dikasih 1 volt, apa yang terjadi, Pak? Peak, Langsung, distort, langsung. over. Makanya itu dibikin line in. Makanya dibikin line in. Kalau si line in dikasih 0,1 volt, ngedrop, Ya. kurang sinyalnya. Hmm. Kan gitu kan sebenarnya logikanya aja. Itu dulu yang harus teman-teman semua dapatkan. Mesti ikut apa? kelas nih, Februari mesti ikut kelas. Ya, Ada Februari. yang pakai Iya. tombol. Pilih. Pet. Ya, Pet, Di pad. di pad atau minus 20 Iya. gitu ya. kalau Ah, ya Bukan. Nah, Mixer yang tapi ada dulu saya ada beberapa tidak ada. dB. Oh, ada line, tapi ada padnya. ya mixer yang bagus itu pad itu mutlak. kayak kerajinan aja udah dikasih line in, mic Iya. in, dikasih pet lagi. Oh ya, dikasih pad, dikasih pattern power, dikasih high pass filter. Yang kemarin itu ujian itu. Iya. Dikasih itu semua. Itu sebenarnya mutlak di mixer Pasa profesional. juga. Ya. Pasa juga dibalik pasa. Polarity. Polarity Ya. reverse juga sebenarnya mutlak sebenarnya. Hmm. Tapi kalau untuk mixer digital sih sudah standar itu pasti ada gitu loh. Mixer digital apapun itu ada. Tapi intinya ada lagi nih. Maksud saya kita kembali lagi nih ya. Ya. Dari keyboard Keyboard. keluarnya kan line level. Oke. Berarti berapa volt tadi? Satu. 1 volt kan? Satu. Ini kita jadi kayak belajar ya, nggak apa-apa ya. Dalam banget sih ini. Ini mah ngobrol santai kok. Tapi Langsung ini ke penting. sana ini arahnya Tapi nih. ini penting. Penting. Menyangkut sumber suara ini penting. Sumber suara. Ya, menyangkut sumber ini penting. Banyak yang orang nggak tahu ini sebenarnya fungsinya for apa ini. Iya. Mahal-mahal tuh orang beli ini dia for Iya, apa. banyak yang ngomong, oh di iBox itu supaya jadi stereo. Lah enggak lah. Kalau dua. Iya. Kalau dua channel gitu ya kan baru jadi stereo. Ada apa urusannya di iBox sama stereo dan Salah, mono? nggak Gitu. boleh lo, nggak boleh, teman-teman nggak boleh ya. Gitu ya. Awas lo, tabok nanti. Kita lanjut lagi besok udah 20 menit. Ya wes lah. Ya, Berarti jadi gimana? sekarang yang penting tolong begitu kita punya instrumen apapun yang dari stage itu kondisinya unbalance, Wajib. Oke. wajib pakai di iBox. Titik itu dulu. Nah, karena diwajibkan nih harganya 1 juta. Nah, ini harganya 750.000. Bisa hafal sih. Ini harganya 850.000. Ada diskon tipis-tipis lagi. Nah, ini 1,5 juta. Nah, ini mahal kenapa ya? Tapi ini nggak pakai baterai. Iya, itu Enggak, semua bisa. Ini Enggak, ini pakai Phantom Power semua. Ini phantom power. pattern Ya. power saja, ya. Pakai baterai. Ini bisa pakai baterai, ini bisa. Ready stock ya di toko ya, teman-teman ya. Iya. Ready stock. Enggak, ini kita bukan mau apa, jualan DI, tetapi memang mengapa DI selalu ada dan Fungsi selalu laku. fungsi Betul. sebuah DI. Selalu laku dong. Iya. DI itu nggak pernah nggak laku, DI itu selalu nggak pernah dimusnahkan. Mengapa? Karena pokoknya semuanya yang unbalance dijadikan balance, baik itu dari laptop. Fungsi utama ini ya. Itu fungsi utama ini merubah unbalance menjadi balance. Dikonversi. Itu dulu. Dari laptop ke mixer makanya ada dia yang stereo. Gitu. Jadi dari Makanya, karena ada banyak yang orang dari laptop pakainya earphone out. Ya. Earphone out pendek pakai kabel yang buatannya Om Teni baru bisa. Ya. Karena konektor dengan kabelnya Jangan bagus. namanya. Katanya jangan lebih dari 6 meter kalau kabel unbalance. 9 feet. Oh ya, Jangan dengan lebih. syarat kabelnya mahal. Iya, kabelnya mahal, bagus, shieldnya bagus. Iya, kalau kabel yang bonus tadi jangan dipakai. Begitu dipotong-potong, dipakai terus dibikin sendiri. Udah aja Itu daripada. kabel yang murah ditarik segini aja dengar. Iya, Bunyi dia. gitu. Nah, nanti ada buktinya itu. Ada bunyi krek gitu. Dalamnya putus. Krek kayak gitu. Itu berarti Kalau beda aktif sama pasif apa? jauh pokoknya kalau kita ya. DB. Pasti pakai trafo di dalam. DB. Bisa berarti mempengaruhi di apanya? Di level. Di level. Berarti Jelas-jelas lebih di level. lebih gede yang aktif. Pasti dan lebih bersih dan nah, urusannya adalah begini. Ini terakhir ya penutup ya. Ya.
dari DI box out, dia box output itu kan sudah menjadi balance. Ya. Pertanyaan saya, levelnya jadi 1 volt atau jadi 0,1 volt? Jadi mic level atau jadi line level? Kemarin ujian nggak lulus. Iya. Kalau lulus gimana? Sound forward nggak ada yang lulus kemarin. Lulus gak ada yang lulus Nggak satupun. ada. Padahal pertanyaan Ini jadi 0,9 atau 1 volt nih. Kayak 1 volt. Tetap 1 volt kan? 1 volt. Bagus, saya setuju sekali. Iya. Jadi masuknya 1 volt, keluarnya 1 volt. Karena masuknya line level, keluarnya juga line level kan? Tapi masuk ke mixernya, ke line atau ke mic? Kalau di stage box kan enggak. Lo enggak, Ke mic digital. level, Ini mic. cerita mixer Ke mic digital. tuh. Ke mic ke mic dong. Ke mic dong. Harusnya gede banget dong. Padahal ini line dong. Hah. Karena kabel analog itu memakan voltage. Signal loss namanya. Pertanyaan saya dari DI box ke FOH itu berapa meter? Minimal Berarti menurun dong 30. sampai ke sana. Ya. Jadilah dia 0,1 sampai sananya. Kalau kegedean pun bisa di pad. Bisa iya, kalau Kan kemudian kita atur di gain. Tapi kalau kegedean dari input kita atur di Berarti depan. jarak pengaruh juga Pad di dari- depan. Oh enggak. Ini kan maksudnya masuk 1 volt. Dikeluarkan lewat TI. 1 volt nih Iya keluar kan? nih. Balik lagi masuk ke mixer, harusnya mic in itu menerima 0,9. 0,1. Iya. Berarti enggak sampai ke sono ke mixer enggak 1 volt lagi ya? Enggak, karena kabel analog itu memakan voltage. Berarti loss Signal 0,9. loss. Signal loss-nya atau voltage-nya itu berkurangnya jauh banget. Berarti ada maksimal seberapa jauh? Ada banget. Snake cable standar dunia paling panjang 100 meter. Nah, ini kan Nggak ada tahu nih. nggak ada cerita. Paling panjang 100 meter. Ya. Oh, kita kan masih 50, maman. Snack cable ya. Iya. Aman. Kalau pakai snack box digital, Beda lagi urusannya. Nggak ada urusan itu itu. nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada hubnya, ada ini, ada booster, aman. Jadi teman-teman yang belum digital harap mendigitalkan diri. Caranya bagaimana? Ke Fortino. Thank you. Iya. Nah, Jadi mikrofon nggak kebahas nih. Belum besok lagi besok. Berarti tunggu part 2-nya. Oke, Thank you. sip. Terima kasih. Salam Salam audio peace. LPDK dong. AK dong. TSS TSS dong. Oke, ditunggu part 2-nya. Thank you, Pak David. Thank you. Sip.